Semangat petani diri mengembangkan kopi Sidikalang terus tumbuh lantaran harga lebih tinggi dan dibutuhkan pasar internasional. Sebagian diantaranya fokus pada budidaya organik. Ternyata produktivitas pola selaras alam tak kalah dibanding perlakuan kimiawi. Mengandalkan 500 batang kopi Arabica, Koster Tarihoran beralamat di Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mampu memanen 1 ton gabah atau mengantongi 25 juta rupiah ini per area tahun. pertaniannya di mana, Pak? Desa Perjuangan, Laipinagar, Kecamatan Sumbul. Oh, iya. Terus ini cara budidayanya kayak mana nih, Pak? Oh, cara budidayanya kita coba ini selaras alam, memanfaatkan semua serasa yang ada di lingkungannya, itulah yang kita olah untuk menjadi makanannya, nutrisinya. Nah, jadi ini perkembangannya karena dia selaras alam dia. Jadi yang kita tingkatkan adalah pengomposan, Pak. Pengomposan itu kita lakukan selama 1 tahun 4 kali. Jadi dibanding menggunakan misalnya pupuk kimia yang dari toko-toko itu gimana, Pak? Kalau dibandingkan dengan itu karena kalau kita beli dari toko kimia kan biayanya lebih tinggi, Pak. Dan kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa lanjutkan pemupukan intensif. Jadi dengan apa? Dengan cara organik, karena dia sifatnya dia bisa lama di tanah itu, ada penguraian di tanah sehingga tanahnya menjadi subur, tanamannya pun mungkin lebih subur lagi. Dari segi hasilnya, Pak, pendapatan. Itu kalau dari segi hasil pendapatan, kalau saya lihat hampir sama. Bahkan kalau kita tanaman organik itu, asal jangan lupa kita memberikan makan 4 kali dalam 1 tahun, itu bisa juga dengan pemakaian kimia. Karena dia pemakaian kimia kan biaya tinggi dan kerusakan lahan pun itu akan terjadi setiap tahun. Jadi kita coba dulu, ini sudah kita coba selama 7 tahun, hasilnya inilah yang kita dapatkan. Berapa luas lahan ini, Pak? Kalau ini 20 rantai ya, 20 rantai yang kita tanami sekitar 8 rantai lah ini. Oke. Dari 8 rantai 500 batang, 500 batang. Umur berapa ini, Pak? Ini 7 tahun, Pak. Sudah, kalau 1 tahun berapa lah? 1 ton kita petik dari sini. 1 ton biji segar atau udah kering, Pak? Itu bukan biji gabah. 1 ton. Iya. Penjualannya berapa lah itu, Pak? 25 1 kilo, karena kita 25 apa? 25.000 1 kilo. Kalau di sini harga pasaran contohnya 20.000, 24.000, itu 2.000 lebih tinggi. Nah, kita kopi kita dari harga pasar. Oh iya, karena organik itu. Iya. Kalau perhitungan Bapak 1 tahun uangnya, iya. Bisa lah berapa Bapak terima? 1 tahun itu 1 ton 24 sampai 25 juta. Kalau peluang kopi Sidikalang gimana nih, Bu? Di pasaran? Ya, peluangnya masih tinggi. Itu sudah pasti. Satu, pasar kopi itu kan selalu meningkat setiap tahun. Penikmat kopi itu selalu bertambah tahun ke tahun. Jadi sekarang kopi bukan lagi hanya didominasi oleh misalnya orang-orang dewasa, enggak. Tapi hampir dari semua kalangan itu sekarang minum kopi. Jadi banyak orang cari kopi. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar. Nah, khusus untuk Sidikalang, kita harus lihat dari sisi budaya, sosial, bahkan juga tadi seperti yang disebutkan oleh petani, dari ketinggian, suhu, kita ini sudah sangat didukung untuk membudidayakan kopi. Jadi sebenarnya kopi Bapak ini udah lumayan dikenal orang luar ini? Iya, sudah. Ada dari Korea 5 kali kunjungan orang itu, ada kira 10 orang 5 kali. Baru dari Australia, dari Prancis, dari Kanada, dari Polandia hari itu. Terus apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan, mereka sangat rindu tentang kopi Sidikalang, karena selama ini kopi Sidikalang sudah pernah dirasakan orang itu begitu enaknya. Tapi sekarang kenapa kopi Sidikalang sangat jarang didapatkan orang itu sesuai dengan
kriteria yang enak dulunya sekarang sudah kurang. Jadi orang itu meminta supaya petani kopi di daerah kembali lagi menanam kopi, diurus kopinya sesuai dengan kriteria kopi. Jadi menurut Bapak kopi Sidikalang sudah dikenal di luar negeri nih? Sudah dikenal. Buktinya mereka datang. Bahkan batang kopi itu saja pun dicium orang itu. Setelah mereka lihat kopi itu, kami datang dari luar negeri hanya untuk melihat kopi. Kayak mana batang kopi itu sebenarnya dan perawatannya seperti apa. Mereka lihat dan mereka senang. Apa kata orang itu? Terima kasih karena kopinya sudah diurus sesuai dengan prosedur yang diinginkan seperti kami. Jadi di sini tidak banyak pestisida. Kami senang dengan itu. Kami mau membeli kopi banyak tapi sesuai dengan ramah lingkungan. Inilah namanya kopi gabah. Kulit tanduk masih ada di inilah sudah berinding lagi. Baru kita mesin lagi di sini. Di sini sampai sini jaga. Inilah sampai di sini jadi jagung. Setelah digiling dari sana jadi bubuk, inilah bubuk kopi Arabica Sidikalang. Berkat penyuluhan Yayasan Petrasa, petani bukan lagi sekedar jual biji. Mereka memperoleh nilai tambah melalui produksi dalam bentuk bubuk dengan nama kopi Sidikalang. Bahan minuman ini dijamin asli tanpa campuran. Kopi Sidikalang harumnya bukan main. Dabobah, anggur hian, lambok tu pusu-pusu. Dairynews.com melaporkan untuk Anda.